kita menyanyi, yaitu lagunya Yesus menginginkan daku. Apa semua ya? Mulai bersama-sama, 1, 2, 3. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke, kita berdoa, kita berdoa. Mas, terima kasih untuk hari ini. Kau sebagai pada saat itu Tuhan kami mau belajar sebelum kami belajar di rumah, kami sertai kami agar kami bisa belajar, agar kami bisa mengerti dan paham, kemudian kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini juga guru kami yang akan mengikuti pelajaran ini, berkati juga biar kami bisa belajar sesuai dengan kami. Ini doa kami Tuhan, dengarkanlah dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terus selanjutnya, sebelum kita melanjutkan itu mau tanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu lagi. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Ataupun gembira? Sebelum kita mulai, kita lihat dulu kesepakatan kelas. Yaitu pertama, kesepakatan kelas apa itu? Pertama, 1, tidak boleh datang. 2, pada saat mengerjakan tugas harus dikerjakan. 3, tidak boleh dan tidak boleh mondar mandir keluar masuk ke kelas, keluar masuk atau tidak boleh ya? Itu adalah kesepakatan kelas kita. Ya. Jadi guru mau bertanya, jawab ya. Pernahkah kalian menolong orang yang tidak kalian kenal? Pernah atau tidak? Coba kelompok ini kelompok sana, kelompok sini. Ya, pertanyaan kedua, apakah perasaan kalian saat menolong orang lain? Apa perasaan kalian? Gembira atau senang? Coba ini, pada saat kamu menolong orang lain, senang hati. Coba Kalista, coba. Bagaimana perasaan pada saat kamu menolong orang lain? Iya. Apa perasaan kalian saat menolong orang lain? Ya pasti senang ya, senang hati. Ya, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu pertama, 1, mengidentifikasi arti tolong menolong. 2, menganalisis dasar nilai tolong menolong. 3, mengidentifikasi manfaat tolong menolong. 4, menganalisis contoh nyata menolong tanpa batas. 5, mengidentifikasi manfaat tolong menolong. Apa pesan lagu Yesus menginginkan daku untuk kalian? Pesannya tadi yang kalian menyanyikan pertama itu. Apa? Coba Yesus menginginkan. Ya, apa pesannya ya? Menolong orang lain. Menolong orang lain dengan apa? Dengan
menolong meski tidak mengenal korbannya. Apa yang menolong? Apa yang mendorong orang itu? Ya, coba cek soal. Apa yang mendorong orang itu menolong meski tidak mengenal korbannya? Apa yang mendorong? Apa yang mendorong orang itu menolong? Apa yang mendorong? Ya? Kenapa? Ya, kelompok sini. Coba lihat, apa yang mendorong orang itu menolong meski tidak mengenal korbannya apa? Karena hatinya sangat. Ya. Terus kedua, apakah kita perlu mengenal orang yang kita tolong? Perlu atau tidak? Ya, perlu atau tidak? Ya, tidak perlu. Jadi kita menolong orang lain tidak perlu kita harus mengenal orang itu. Walaupun kita tidak kenal, namun tiba saja kita menolong, kita harus menolong orang lain. Sekarang kita membentuk kelompok. Jadi setiap kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Ini 3 atau 4 orang. Dan nama kelompok itu kalian beri dengan nama warna. Jadi kalian tinggal tulis di sini kelompok warna apa. Di sana kelompok warna apa. Ya, di sini kelompok warna apa. Ya, nanti kalau ibu bagikan tugasnya nanti tugas kelompok ya. Ibu bagikan nanti ditulis di atasnya. Nah, ini kelompok ini kelompok ini, kelompok ini. Ya. Coba lihatkan rincian materi yaitu tolong menolong tanpa batas. Siapa yang bisa mewakili membacakan ini dulu? Coba Tarisa, coba. Menolong adalah suatu bentuk perbuatan saling membantu antara sesama manusia dalam menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan, baik secara sukarela maupun secara tanggung jawab sosial. Ciri contoh menolong adalah dilakukan dengan cinta, tidak mengharapkan imbalan, memberi manfaat bagi orang lain, didorong oleh rasa empati dan kemanusiaan. Coba dengan ibu baca ulang ya. Rincian materi tolong menolong tanpa batas. Ya. Satu pengertian tolong menolong. Tolong menolong adalah suatu bentuk perbuatan saling membantu antara sesama manusia dalam menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan, baik secara sukarela maupun karena rasa tanggung jawab sosial. Ciri-ciri tolong menolong: A. Dilakukan dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Manfaat tolong menolong menumbuhkan rasa empati dan simpati, menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, mendapatkan organ rasa damai, memperluas jaringan pertemanan dan kepercayaan antara individu. 4. Contoh nyata menolong tanpa batas. A. Dokter yang membantu korban perang tanpa mengenal mereka. B. Orang biasa yang menyumbang darah secara rutin untuk siapapun. C. Pemuda yang menolong lansia menyeberang tanpa diminta. Oke, guru baca ulang ya. Dengarkan. Sikap yang mendorong tolong menolong. A. Ikhlas. B. Suka menolong tanpa diminta. C. Tidak memilih orang yang ditolong. D. Bertindak tanpa pamrih. Yang 4.
Contoh nyata menolong tanpa batas. A. Dokter yang membantu korban perang tanpa mengenal mereka. Orang biasa yang menerima garis secara rutin untuk siapamu. C. Pemuda yang menolong lansia menyeberang jalan tanpa risiko. Ya, kalian pernah melakukan yang seperti di sini ya? Dari tadi kelompoknya. Ini kelompok. Ya. Ini nama kelompok warna ya. Siapa yang kita kelompok? Siapa yang menulis? Ya. Ini beri nama ya. Nama kelompoknya. Siapa yang menulis? Di sini. Tulis nama kelompoknya. Ya, coba dengarkan anak, ibu guru kasih 10 menit mengerjakan tugas kelompoknya. 10 menit dari sekarang. Siap? Oke, lanjut, teruskan, kerja terus. Coba kerjanya, karena ini hanya 10 menit dan ibu kasih waktu. Coba saja kerjanya. Baca ulang lagi kembali. Lalu pastikan atas benar atau belum benar. Tanpa bersama manusia mencari sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Nomor 2. Bukan dua dan ternilai
baik-baik dan tenang. Habis itu kita kerjakan soal, ya. Tenang ya. Itu evaluasi, ya. Ya, sebelum kita mengerjakan soal, tetap semangat lagi supaya semangat ya. Satu, dua, tiga, semangat. Oke, ini tulis nama ya. Boleh nama mana pokoknya, masing-masing ini. Terus aku mana pokoknya? Ini pokoknya tulis. Tulis nama masing-masing ya. Jangan pulpen nama yang buat. Ya, baca baik-baik soalnya. Ya, kerjakan masing-masing ya. Kerjakan dengan jujur dan percaya diri ya. Ya, tulis nama. Ya, coba perhatikan ya di sini. Ada pilihan ganda dan soal uraian. Ya. Selesai dikumpul. Nah, ini kembali. Duduk. Ya, kita break dulu. Tepuk semangat. Ya, oke. Ya, hari ini kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, kita baca bersama-sama ya. Perhatikan sini dia siapa. Kesimpulannya bahasa 1, 2, 3. Suaranya kepada siapapun. Terus. Buku baca ulang lagi ya. Kesimpulannya pelajaran kita hari ini yaitu tolong menolong adalah perbuatan mulia yang mencerminkan kepedulian dan empati terhadap sesama. Kegiatan ini tidak seharusnya dibatasi oleh latar belakang agama, suku, atau status sosial.
Pikirkan satu hal baik yang bisa kalian lakukan minggu ini untuk menolong orang lain tanpa pamrih. Tuliskan satu hal. Setiap kelompok saja, satu hal saja. Ya. Apa yang bisa kalian menolong? Tulis apa yang kalian bisa menolongkan dalam minggu ini ya. Satu saja, satu. Menolong di rumah atau tulis satu hal saja. Ya, tulis. Refleksi. Sudah kumpul. Iya. Pesan moral untuk hari ini. Nah, coba lihat kan. Jadilah pribadi yang ringan tangan dan peka terhadap kesulitan orang lain. Sekecil apapun bantuanmu bisa jadi sangat berarti bagi orang yang menerimanya. Ingatlah, kebaikan yang kita tanam hari ini akan tumbuh menjadi kebaikan yang kembali pada kita di masa depan. Menolong bukan hanya untuk materi, tapi juga tentang keikhlasan. Amin. Sebelum kita pulang, silakan merapikan kursinya, mejanya, peralatan tulisan. Bukan semua ya. Simpan dalam tasnya orang, simpan dalam tas. Kita perhatikan anak-anak sebelum kita pulang. Kita menyanyi lagu yang kita nyanyikan yang lagu yang pertama tadi gitu. Sesudah itu kita menyanyikan dengan lagu baru dapat jasila. Ya. Yesus mengirimkan daru menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Satu, dua, tiga. Tanda Pancasila, Bangsa bertumbuh, terima kasih Tuhan sebab Engkau sungguh baik. Engkau sudah menyertai kami di dalam kegiatan pembelajaran ini. Tadi Tuhan kami sudah belajar tentang aku mau menolong sesama. Biarlah apa yang kami pelajari Tuhan, kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau pulang Tuhan, berkati kami agar kami pulang di rumah dengan selamat, tanpa kurang sama apapun. Esok harinya dan seterusnya kami boleh datang ke sini dan kami tetap mempermuliakan namamu dengan perbuatan baik kami. Ini doa kami Tuhan, dengarkanlah. Dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin.